Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi salamnya biar menggelegar ke angkasa, menancap ke jiwa raga, menghapus akan dosa-dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati para dewan juri yang santun dan berbudi, para peserta lomba generasi bangsa Indonesia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kepada kita semua nikmat yang tidak terukur. Sholawat serta salam terus kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu seorang nabi yang paling agung sejagat, yang namanya akan selalu teringat hingga akhir hayat, insya Allah akan menjadi penyelamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yaitu pastinya beliau baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penyelamat. Berdirinya saya di sini hanya ingin sedikit berbicara tentang menuju kemuliaan, cara agar mulia bersama Al-Quran. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang semoga dirahmati Allah. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah untuk umat Islam. Bukan hanya sebagai bacaan, bukan pula hanya sebagai way of life, menjadi sumber pedoman pandangan dalam kehidupan. Bukan pula hanya sebagai way of law, menjadi sumber hukum tertinggi dalam kehidupan. Akan tetapi saudara, Al-Quran adalah sumber inspirasi seluruh hajat hidup dan kehidupan. Bagi siapa? Bagi siapa saja yang menginginkan kebahagiaan, baik di dunia sampai di alam keabadian, yaitu akhirat. Hadirin rahimakumullah. Jadi Al-Quran adalah jalan kita semua untuk menuju ke kebahagiaan. Jadi pantas jika Dr. Majid Hasan, seorang cendekiawan dari Timur Tengah, menukil perkataan Imam Syafi'i, bahwasanya Al-Imam Syafi'i mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil Quran, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil Quran, wa man aradahuma fa'alaihi bil Quran. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia, maka dengan Al-Quran. Ingin bahagia di akhirat, fa'alaihi bil Quran, maka dengan Al-Quran. Apabila ingin bahagia di dunia dan akhirat, fa'alaihi bil Quran, maka dengan Al-Quran. Hadirin rahimakumullah. Tidak hanya itu saja, Al-Quran bukan hanya menjadi kabar gembira, akan tetapi Al-Quran menjadi penyempurna dari kitab-kitab yang sudah ada, yang tidak akan pernah lapuk oleh zaman, tidak akan pernah musnah oleh hebatnya gelombang kemajuan, tidak akan pernah rusak ataupun musnah. Dengan apa? Dengan kuatnya rongrongan para pengikut setan. Akan tetapi Al-Quran akan selalu eksis sampai akhir zaman, karena dijaga Allah sang maha pemberi kehidupan. Firman Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah, sesungguhnya Allah menurunkan az-zikr, dan Allah pula yang benar-benar menjaganya. Al-Imam Ma'ali, guru Imam Suyuti, dan juga Al-Imam Hasan mengatakan bahwasanya az-zikr di situ adalah Al-Quran. Jadi maksudnya bagaimana hadirin? Allah menurunkan Al-Quran dan Allah pula yang benar-benar akan menjaganya. Hadirin rahimakumullah, 1442 tahun yang lalu Al-Quran sudah memproklamasikan, sudah memproklamirkan
human right, hak asasi manusia, mengumumkan hak asasi manusia, kebebasan manusia, baik kebebasan berpendapat, bertindak, berbuat, bahkan sampai kebebasan beragama. Hal ini sudah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Dalam ayat lain pun menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Hadirin rahimakumullah. Dari penjelasan di atas bahwasanya Al-Quran bisa kita simpulkan adalah kitab Allah yang mulia. Lalu bagaimana cara kita agar mendapatkan kemuliaan dengan Al-Quran? Caranya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian semua adalah kalian semua yang mau belajar dan mengajar Al-Qur'an. Jadi orang yang menginginkan kemuliaan bersama Al-Qur'an dengan menjadi sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Qur'an. Belajar Al-Quran, yaitu belajar ayat-ayat Al-Quran, baik ayat mutasyabihat ayat ataupun ayat muhkamat. Setelah belajar, dipahami, lalu kita amalkan, dan juga tidak lupa pula mengajar kepada orang yang belum paham. Insya Allah apabila kita seperti ini, maka kita akan mendapat bahagia di dunia sampai di alam keabadian. Dengan apa? Dengan kemuliaan Al-Quran. Demikian yang saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya mengajak kepada para hadirin semua untuk apa? Tidak lupa untuk belajar Al-Quran dan juga mengajar Al-Quran dan juga membaca Al-Quran. Pergi ke pasar membeli buah semangka, jangan lupa membeli untuk keluarganya. Misalnya ada salah kata menurut para pemirsa, mohon jangan lupa untuk dimaafkannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.